Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, ini mungkin keluar dari teks atau makalah ya apa yang disampaikan pada malam hari ini. Di sini ada surat Az-Zumar ayat 73 yang bunyinya wasiqal ladzina taqarrabu minal jannati zumaroh. Kalau kata orang syariat katanya besok itu kita dikumpulkan di surga itu kan berombongan begitu. Jadi ini rombongan sama manakib, ini orang-orang yang jelek itu berombongan itu secara hakikat bagaimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jalur kiri, ada jalur kanan, ada jalur azab, ada jalur rahmat. Yang dua jalur, dua golongan itu tidak bisa bertemu satu sama lain. Yang jalur kiri bertemu ya jalur kiri, sing jalur kanan ya ketemu jalur kanan. Lah, satu pertanyaan dikumpulkan di sini, golongan baik dan golongan buruk. Ini hakikatnya yang mana? Tinggal saya menjawab dari kacamata syariat atau kacamata hakikat. Kalau saya mensikapi ayat itu dari kacamata syariat, kacamata dohir, dengan dasar inna dina indallahil Islam, sudah maklum siapa yang golongan kanan, siapa yang golongan kiri. Kami tidak menyebut inisial ya, tapi jenengan sudah bisa mengatakan siapa yang beriman selain Allah itulah golongan kiri. Siapa yang imannya hanya pada Allah itulah golongan kanan. Kacamata syariat, dasari inna dina indallahil Islam. Jelas gini? Oke. Tetapi kalau saya menjawab dari kacamata hakikat, apa sih kacamata syariat hakikat itu? Kacamata syariat itu buat melihat secara fisik, zahir, yang berhubungan dengan akmal. Akmal ini bangun badan. Akmal ini adalah ibadatul jawareh, ibadah yang dilakukan secara fisik. Apa kacamata hakikat itu? Kacamata yang kanggu, yang dibuat untuk melihat ahwal. Ahwal ini keadaan. Lah keadaan ini hubungannya dengan ruh. Sebab manusia tidak hanya jasmani, juga rohani. Juga rohani. Lah rohani, ahwal ini hubungannya dengan rohani. Nek akmal hubungannya dengan jasmani. Husnul amal sak bagus-baguse amal. Baguse amal iku ing munggo Allah didelok dari husnul ahwal. Buah daripada keadaan rohaniyah. Buah daripada keadaan rohaniyah apakah kolbin zahidin ataukah kolbin rohibin? Di situ mingkol bin zahidin ataukah mingkol bin rohibin. Mingkol bin zahidin hati satu yang muncul dari hati seorang yang zuhud. Nek rohibin, nek zahidin, hati yang zuhud itu hati yang condong pada Allah saja. Tapi kalau mingkol bin rohibin, hati yang condong pada kesenangan dunia, ya tinggal akmal iki sumbernya teko hati teko sing ya apa.
akmal ini sumber berangkat dari ruhaniyah hati yang dari mana. Jadi pandangan hakikat itu memandang dari kacamata hakikatiku, melihat ahwal, lakune atau keadaan ruhaniyah. Ini sudah jelas kalau di situ mana di antara zahid ataupun rohib, kali di situ. Hati masalahnya condongnya dua. Ada golongan hati condong hanya pada Allah. Ada millata Ibrahim Hanif. Ada yang hati condong pada selain Allah yang disebut rohibin, condong pada dunia atau makhluk. Berarti secara hakikat golongan ruhaniyah yang di kiri adalah golongan yang rohib, yang kanan adalah golongan zahid. Iki kacamata hakikat. Kalau kacamata hakikat kita tidak melihat akmal, ndak, melihat ahwal, keadaan rohaninya. Sehingga miturut sistem wasilun iki memakai orang-orang Nahdien itu memakai sistem wasilun. Apa? Akmal ini ninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Ketika akmal dua ini berlaku, ahwalnya itu zahidin. Apa? Duduk di hukum hakikat, laku, nafi, isbat. Apa? Tidak merasa dirinya yang melakukan, tapi dalam hatinya, imannya karena Allah. Itulah lillahi ta'ala di situ. Menetapkan semua yang berlaku pada dirinya itu minallah, yushahidu annal fa'il huwallahu ta'ala. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Begitu. Jadi ini golongan secara hakikat, bukan secara syariat ya. Nanti beda-beda ya, saya menjawab tadi kacamata syariat begini, kacamata hakikat begini. Inggih. Ada lagi? Rambutku putih kabeh. Jadi gue mikir raimu ya iki jadi ini. Kak putih-putih tak semir putih, sik metu ireng nih. Sampun Bapak Ibu. Oh, Ibu nika wonten nika Ibu Ibu nika tolong miki diparingke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih diberi kesempatan untuk mencari ilmu menuju Allah. Alhamdulillah. Gus, mohon maaf kami jamaah baru dan kami baru mengikuti di YouTube beberapa kali. Alhamdulillah pas. Ini ilmu untuk menuju Allah pas dengan saya. Tapi saya belum tahu bagaimana cara zikir dan bagaimana zikirnya agar Allah nanti bisa tercokol atau tertancap di hati kita. Dan kita mudah untuk kembali kepada Allah. Sekali lagi saya mohon maaf. Ini sebetulnya mungkin semuanya sudah bisa, saya belum.
ini pentingnya mencari ilmu, dan jawabannya sebetulnya tadi sudah sama bapak-bapak, ilmu, amal, dan istiqomah. Saya belum tahu bagaimana zikirnya, doanya, zikir dan caranya. Begitu, Gus. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang tidak tahu tempat Desa Ngrandu, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, ketika saat berangkat, mohon maaf, belum pernah tahu mana sih Ngrandu itu. Siap-siaplah untuk tersesat dulu, kesasar dulu gitu loh. Tapi jangan takut dengan kesasarnya, tersesatnya. Sebab tersesat awal itu akan mencapai satu tujuan yang benar manakala mau bertanya. Kita alamat sudah dapat, ya. Cuman kita belum tahu tempatnya. Kita berangkat aja. Pasti kita tidak luput dari tanya. Gak luput dari tanya. Kalau sekarang kita zamannya pakai map, ya, itu sesuatu yang kita tanya itu Google Map. Dulu gak ada Google Map. Nanti kita tanya pada seseorang, oh Pak, sana aja lurus, nanti belok kanan, kalau mentok belok kiri lah, gitu nggih. Kita jangan takut lamanya perjalanan itu, karena memang belum tahu. Pun juga kita jangan takut tersesat, karena tersesat itu wajib. Kalau kita takut dengan itu, nggak budal-budal, itu namanya jalan di tempat. Lanjut. Kita tidak akan kita nanti akan sampai pada tujuan manakala dengan catatan kita harus bertanya. Terus juga harus bertanya pada orang yang tahu Ngrandu. Tanya pada orang yang nggak tahu Ngrandu, saya kejawab. Ya akhirnya kesesat juga. Artinya kalau kita cari tanya orang tentang Allah, tanya orang yang tahu Allah. Siapa yang tahu Allah? Ya Allah sendiri. Tambah bingung niku. Gini Pak, gak mungkin kita akan bisa sampai tujuan manakala kita dituntun orang yang buta. Kita buta dituntun orang nyampe enggak? Tidak. Kita ini buta Pak. Artinya tidak tahu terhadap mana sih Ngrandu itu. Yang menuntun kita itu harus orang yang tahu tempat Ngrandu. Desa Ngrandu, Kecamatan Kauman. Baru akan bisa sampai. Itu laksana bagaimana caranya kita untuk bisa sampai pada Allah, sampai makrifat. Pertama kita harus punya mursyid, yaitu sang penunjuk
jalan. Siapa sang penunjuk jalan? Siapa murid? Tadi sudah katakan. Mereka yang sudah pernah sampai padanya. Kalau dia sudah sampai padanya, makhluknya mana, Pak? Enggak ada toh? Berarti mursyid yang sebenarnya siapa? Allah. Itu kalau kita ngomong, kalau kita tanya terhadap sang mursyid atau sang petunjuk yang kita tanyai, ya tanya Allah. Gampang ini ngoten. Apa mungkin, Pak, seseorang yang merasa dirinya yang bisa nyapa-nyapa bisa menghantar kita pada Allah? Gak iso. Makanya kalau kita bicara baiat, siapa yang membaiat? Kalau belum bisa sampai pada Allah, gak bisa asyhadu ke ilallah, Pak. Kita harus berbaiat, bertanya, bermursyid pada seseorang yang hatinya sudah sampai pada Allah. Itu. Setelah kita mendapatkan sang petunjuk jalan, boleh saya katakan guru akhirat, maka kita tanya pada beliau tentang innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Mana jalan menuju Allah itu? Mana? Kita dikasih tahu, Pak, tentang thariqah, tentang jalan-jalan. Thariqah itu jalan toh. Sholat ikut thariqah, Pak, jalan, Pak. Ngaji yo jalan, semuanya jalan. Kita nanti dibimbing bagaimana menemui Allah ketika saat di jalan itu. Dalam sholat ada Allah enggak? Ada toh? Ada. Jadi sholat itu jalan. Lalu terus bagaimana caranya bertemu Allah melewati jalan sholat? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Disitulah nanti guru kita akan membimbing tentang ilmu termasuk zikir untuk bisa bertemu Allah di situ. Udah, sekarang bicara zikir. Silahkan berbahasa zikir la ilaha illallah jahri. Silahkan zikir hu Allah secara sirri. Silahkan. Semuanya punya dalil hujah masing-masing. Tapi harus jenengan paham dari guru akhirat kita tentang zikir berikutnya sebagai kunci pertemuan pada Allah. Sirul asror itulah. Yang di pos pertama su'aul basyirah yang kita sebut rasa iman yang muncul dalam hati bahwasanya tidak ada Tuhan selain, tidak ada yang berperan selain Sang Yang Tunggal, tidak ada yang bisa nyapo-nyapo kecuali semua hanyalah Allah di situ. Menggerakkan, mensujudkan, merukukkan, membacakan, mendengarkan, melihatkan. Di situ ada hidup. Temui. Caranya, yakinkanlah, rasakanlah dalam hatimu, imankanlah dalam hatimu, siapa yang merukukkan ini. Tadi Allah sudah
mengatakan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku luwih idek katimbang kertasiku, misalnya lebih dekat dari urat nadi. Hidup itu yang ku maksud. Rasakan dalam ruhaniyahmu kehadiran Allah di situ, keadaan Allah di situ. Hidup itu dalam waktu sholat, karena thariqahmu sholat, jalanmu. Mana syariate? Ya ilmu, kanggo ilmu untuk bagaimana sholat yang benar secara fisik. Mari ngadeg ya ojo sujud, mari ngadeg terus ruku. Iku ngilmune, mocone iku ilmune, syariate, thariqahe sholat. Hakikatnya tujuanmu apa? Bertemu Allah. Carane sirul asrar, kumandangkan terus dalam hatimu. Ayo coba nanti malam salat tahajud 2 rakaat aja. Kalau tidak nyaman hatimu ketika ngetrapno sirul asrar itu, nang Mojokerto tabuk ono sandal cangkemku. Lu estu. Karena ini Quran. La ilaha illa anta dilanjutkan la ilaha illa ana. Buka Al-Quranul Qadimnya, munculnya sirul asrar, munculnya fana'u dzikri dari situ. Al-Anbiya 87, Al-Anbiya 25. Di sini. Persoalan gak percaya iku masalahe banyak umat manusia ora iso tidak bisa membuka kitab teles. Tidak bisa membuka Al-Quranul Qadim. Iki nih. Di dalam Al-Quranul Karim mboten muncul sirul asrar, mboten muncul fana'u dzikri, mboten muncul. Tulisan loh, tulisan yang secara defaktur, yang secara tertulis, tulisan. Nggak muncul itu. Walaupun gak ada tulisannya, gak ada tulisannya, bisa dibaca. Anda sendiri nanti yang membaca. Lah, jenengan secara umum masuk thariqah ini, thariqah itu, silakan. Untuk melatih dzikir khafi. Tapi tolong kenali sirul asrar biar ketika suluk Anda bisa wusul pada Allah. Udah kalau sirul asrar jenengan trapno dalam sholat, maka disitulah terus menerus. Apa kata Allah? Wa man kana yarju liqa Allahi. Barang siapa yang dalam hatinya ada pinginan untuk bertemu saya. Apa janji Allah? La'at. Allah berjanji akan menemuimu. Bukan saya loh ya. Allah yang berjanji. Bukan Mr. Bell yang ngomong. Tapi yang berjanji adalah Allah. Al-Ankabut ayat 5. Allah berjanji akan menentukan waktu pertemuan itu. Lah, ketika jenengan nyatakno hakikat sirul asrar, nyatane hakikat bertemu itulah makrifat namanya. Jadi Bu, ligu jalannya Bu ya. Dan atau selain aktivitas dohir, sholat, apapun aktivitas dohir, itu bisa jenengan jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Sebab fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, apapun yang kau hadapi kondisi sikon, di situ ada wajah Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Arahkan
wajah ruhaniyahmu yang berupa iman kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal ard, terhadap hidup yang menguasainya, baik jagat langit maupun bumi. Di situ baik jagat langit ruhaniyah, baik jagat bumi jasmaniyah. Itu caranya Bu ya. Jadi empun sampai lepas zikir sirul asr itu di dalam hati. Siapa yang sudah sampai di situ berarti dia sudah sampai ke bunti niki ngerandu. Nanti kedua kalinya kau ngerandu cepat, lebih cepat dari yang pertama. Apalagi kau tiap hari, tiap saat ke ngerandu, kau tidak akan lupa akan jalan itu. Sekejap. Sama. Kalau kau sering-sering ke Allah, lewat thariqah manapun silakan. Lewat jalan manapun silakan. Kau tidak Assalamualaikum warahmatullahi